Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Sepulang dari kantor, Anda akan A. Pulang ke rumah, B. Memberikan makanan untuk keluarga Anda, C. Membawa cerita baru dari kantor Anda buat keluarga, D. Tidak mempersiapkan apapun, E. Segera beristirahat saja. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan sosial budaya. Ya, sosial budaya temanya ya. Tapi berdasarkan kasus pada soal tersebut, ada beberapa poin diantaranya. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan orientasi pada orang lain. Jadi Anda harus memiliki kepedulian terhadap keluarga Anda. Kepedulian yang tinggi atau perhatian yang tinggi terhadap keluarga. Ketika Anda pulang dari kantor ke rumah, sebaiknya Anda membawa buah tangan gitu. Itu sebagai apa? Sebagai bentuk perhatian, ya. Sebagai bentuk perhatian Anda terhadap keluarga Anda. Gitu. Bentuk perhatian. Oke, kita cek skornya. Yang A pulang ke rumah, ini skornya 3, jelas ya. B skornya 5, C skornya 4, D skornya 2, dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda senang jika bertemu dengan rekan kerja yang A. ramah, B. berpengetahuan luas, C. profesional, D. rendah hati, E. suka menolong. Baik, topik indikator pada soal di sini adalah berkaitan dengan profesionalisme. Udah ketemu ya jawabannya? Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda lebih suka rekan kerja yang profesional. Gitu. Menggambarkan sikap profesional. Nah, pilihlah itu. Dan karena dengan profesionalisme itu akan membawa semua. Karena profesionalisme itu segalanya. Jika seseorang memiliki jiwa yang profesional, maka dia juga akan ramah, juga dia akan rendah hati dan suka menolong. Gitu. Kita cek skor ya. A skornya 1, B skornya 4, C skornya 5, D skornya 2, E skornya 3. Oke, kenapa yang ramah skornya 1? Karena penjilat pun ramah. Gitu. Jadi yang ramah itu belum tentu profesional ya. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda ditugaskan untuk melakukan dinas luar selama sepekan daerah yang terpencil. Maka Anda akan A. menolak karena Anda takut, B. menyetujui jika rekan lain ikut juga, C. menyetujui karena Anda belum pernah datang ke sana, D. menolaknya karena Anda belum pernah datang ke sana, E. menolaknya jika rekan yang lain tidak ikut juga. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan jejaring kerja. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan rekan-rekan Anda. Perintahnya ya, perintahnya berkaitan dengan rekan-rekan Anda. Sesuai dengan kasus di atas, dalam jejaring kerja itu, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa Anda bersedia atau menyetujui ditempatkan dimanapun. Oke, tempatkan dimanapun. Karena ini menggambarkan sikap profesionalisme atau sikap yang profesional. Yang profesional. Nah, setelah itu Anda mau belajar atau mau mengeksplor hal-hal yang baru.
Karena itu kan belum pernah eh, Anda kunjungi ya, hal yang baru gitu. Sebaiknya seperti itu. Kita cek skor ya. A skornya 3. Oke. B skornya 4. C skornya 5. D skornya 2. E skornya 1. Oke, jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Menyetujui karena Anda belum pernah datang ke sana. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Atasan saya suka berkata kasar kepada bawahannya. Sikap saya, A menegur atasan saya di depan pegawai agar membuat efek jera. B melaporkan kepada bagian kedisiplinan pegawai. C membuka diskusi santai. Oke, D mendiamkannya saja. E berusaha sebaik mungkin agar jangan saya yang diperlakukan seperti itu. Oke, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme. Nah, sesuai dengan topik pada soal tersebut, sesuai dengan kasus tersebut, jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan sikap profesional. Oke, menggambarkan sikap profesional. Kemudian, Anda diuji untuk memiliki integritas. Oke, integritas itu diantaranya adalah tentang kejujuran. Anda jujur, disiplin, dan tegas. Dalam hal ini, Anda boleh tegas kepada atasan. Bawahan juga boleh tegas kepada atasan. Manakala si atasannya juga melakukan pelanggaran yang di luar kode etik. Gitu. Itu boleh, ya. Dan tetap sesuai dengan prosedur. Kita cek ya skornya. A skornya 1. B skornya 5. Melaporkan ya. C skornya 2. D skornya 4. Oke, kebalik ya, sorry. Oke. Ini skornya 4 yang C. D skornya 2 dan yang E skornya 3. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam bekerja secara kelompok, saya cenderung A menjadi pendengar yang baik, B mendominasi jalannya diskusi karena saya yakin akan kemampuan saya, C diam dan mendengarkan karena pendengar yang baik. Nantinya akan bekerja dengan baik. D aktif serta memberikan usul dan saran. E mendengarkan dan memberikan kritik setiap ditemukan kesalahan. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme yang di dalamnya juga ada integritas. Oke. Ini integritas ya, integritas. Di mana si integritas ini juga punya cabang lagi. Poin-poinnya diantaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, oke, kejujuran, tanggung jawab, kemudian disiplin, dan tegas. Oke, kita cek skor ya. A skornya 2. B skornya 3. C skornya 1. D skornya 5 dan yang E skornya 4. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Karakter utama yang saya miliki adalah A ulet, B berani, C jujur, D rajin, E malas. Baik, topik indikator pada soal ini adalah
pandangan orang lain terhadap Anda. Nah, pandangan orang lain terhadap Anda, apakah eh, pandangan orang lain terhadap itu seperti apa gitu ya. Nah, ini temanya sosial budaya. Tapi ini juga berkaitan dengan eh, pandangan orang lain terhadap Anda. Oke, pandangan orang lain atau respon orang lain terhadap Anda. Yang mana ini juga berasal dari Anda sendiri. Jadi nggak tiba-tiba ada pandangan orang lain gitu. Tapi ini karena feedback ya, feedback dari orang lain terhadap sikap Anda. Nah, maka ini berkaitan dengan integritas. Yang mana ini berada poin, ada 3 poin, ada 4 sampai 3 poin ya. Oke. Nah, diantaranya adalah jujur, oke, disiplin, tanggung jawab. Oke. Nah, kita cek skor nih. A, ulet. Oke, ulet bukan ulet ulet ya. Bukan ulet hewan, tapi ulet tuh rajin ya, sama kayak rajin. 3, B berani skornya 1, C jujur skornya 5, D rajin skornya 2, dan malas. Loh, kebalik. Oke, oke, oke. Kita tracing lagi ya, tracing lagi. Ada yang salah nampaknya. Oke. Ulet 3 skornya. Kayak yang malas ini skornya 1 pasti. Rajin skornya 4. Jujur skornya 5. Dan berani skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C, jujur. Karena dengan jujur semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya termasuk pegawai yang senang mengerjakan tugas ketika deadline sudah hampir di depan mata. Maka saya A. Mudah stres, B. Suka menyendiri, C. Senang meminta perpanjangan waktu, D. Tetap diandalkan oleh atasan, E. Suka kelelahan dalam bekerja. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme. Berdasarkan kasus pada soal tersebut, ada beberapa poin yang berhubungan dengan topik indikator ini. Di antaranya adalah Anda harus mampu bekerja secara mandiri. Mampu bekerja secara mandiri. Mandiri dan tuntas. Oke. Kemudian Anda harus bersikap atau pilihlah jawaban yang menggambarkan sikap profesional. Menggambarkan sikap profesional. Oke, kita cek skor ya. A skornya 1. B skornya 4. C skornya 3. Sorry. D skornya 5. Dan yang E skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah D. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang sibuk dengan pekerjaan Anda yang sudah hampir memasuki deadline, maka Anda akan A. Mengurangi aktivitas bersama keluarga Anda, B. Lembur setiap hari, C. Mengurangi interaksi dengan rekan-rekan kerja Anda, D. Biasa saja karena saya sudah mencicilnya terlebih dahulu. E. Fokus pada penyelesaian tugas tanpa melupakan yang lainnya. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme. Berdasarkan kasus pada soal tersebut, ada beberapa poin yang berkaitan dengan topik indikator profesionalisme. Di antaranya adalah pilihlah jawaban yang menggambarkan sikap profesional.
menggambarkan sikap profesional dan mampu bekerja secara mandiri dan tuntas. Gitu. Kita cek skor ya. A, skornya ini 1. B, skornya 3. C, skornya 2. D, skornya 5. Dan yang E, skornya 4. Jadi ini berkaitan dengan manajemen waktu juga. Jadi Anda harus menunjukkan bahwa Anda memiliki manajemen waktu yang baik. Gitu. Manajemen waktu yang baik. Seorang yang profesional pasti manajemen waktunya baik sekali gitu. Gitu. Jadi jawabannya adalah D, ya. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup Anda, biasanya Anda akan A. Meminta orang tua untuk memilihkan, B. Meminta pendapat rekan-rekan Anda, C. Meminta petunjuk kepada Tuhan, D. Menghitung kancing baju Anda, E. Mengundinya. Baik. Topik indikator pada soal ini temanya adalah tentang sosial budaya, ya. Ketika Anda sedang dihadapkan pada keputusan-keputusan yang sulit dalam hidup Anda, maka alangkah baiknya Anda meminta petunjuk kepada Tuhan. Oke. Meminta petunjuk kepada Tuhan. Tetapi juga sembari ikhtiar, karena ini juga berkaitan dengan kemampuan bekerja secara mandiri. Kemampuan bekerja secara mandiri. Ini juga bisa dilihat dari aspek kedewasaan atau aspek tingkat kedewasaan. Oke, kita cek ya skornya. A, skornya itu 4. Meminta orang tua untuk memilihkan. Oke. B, meminta pendapat rekan-rekan Anda. Ini skornya 3. C, skornya 5. D, skornya 1. Dan yang E, skornya 2. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator, dengan jawaban yang paling sesuai adalah C. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda telah mencoba selama bertahun-tahun tanpa hasil untuk menciptakan rekor baru dalam berlari. Sikap Anda, A. Memutuskan untuk mencoba lomba lari yang lebih mudah. B. Berlatih dengan keras dan menjadikannya sebagai usaha yang terakhir kalinya. C. Berputus asa karena tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan. D. Terus berusaha keras sampai Anda mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. Berlatih dengan biasa-biasa saja karena Anda tahu bahwa Anda tidak akan mencapai hasil tersebut. Baik, topik indikator pada soal ini temanya tentang sosial budaya. Kita singkat dengan sosbud ya. Tetapi ini berkaitan dengan semangat berprestasi. Oke, semangat berprestasi. Yang mana Anda harus memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai apa yang Anda cita-citakan. Selain itu juga Anda harus berusaha lebih giat. Nah, yang paling penting adalah Anda punya perencanaan di sini. Anda punya perencanaan yang matang supaya Anda berhasil dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kita cek skor. Yang A, skornya 1. B, skornya Skornya 4. C, skornya 2. Berputus asa ya. D, skornya 5 dan yang E skornya 3. Baik. Jawaban yang sesuai dengan topik indikator
Dan skor yang paling tinggi adalah D.